Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan KD 3.1 sampai 3.3. Halo, nama saya Muhammad Ihsan Abdillah. Saya akan menjelaskan bagaimana sistem keamanan jaringan komputer. Apa itu sistem keamanan jaringan? Sistem keamanan jaringan komputer adalah suatu sistem yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan identifikasi kepada pengguna yang tidak sah dalam jaringan komputer. Langkah pencegahan ini berfungsi untuk menghentikan penyusup untuk mengakses lewat sistem jaringan komputer. Tujuan dari dilakukan sistem keamanan jaringan komputer adalah untuk antisipasi dari ancaman dalam bentuk fisik maupun logik, baik secara langsung atau tidak langsung, yang mengganggu sistem keamanan jaringan. Satu hal yang perlu dicatat bahwa tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman anti dari sadap. Solusinya, Anda bisa mencegah salah satunya dengan meningkatkan sistem keamanan jaringan. Karena sifat dari jaringan adalah untuk melakukan komunikasi dua arah dari pengirim kepada penerima dan sebaliknya. Jadi, setiap komunikasi yang terkirim pada jaringan komputer bisa saja disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu solusi lain yang perlu diketahui adalah memastikan user tidak awam masalah keamanan jaringan. Jika mereka tidak tahu tentang jaringan, maka akan ada potensi celah keamanan jaringan yang mudah sekali untuk ditembus. Jadi, selain membangun sistem keamanan jaringan, jangan lupa juga untuk mengedukasi user tentang keamanan jaringan. Keamanan jaringan. Ada beberapa tipe ancaman yang sering ditemui pada cyber security. Apa saja itu? 1. Interception. Ancaman keamanan jaringan di mana ada pihak yang tidak memiliki wewenang secara sah berhasil mendapatkan hak akses informasi dari komputer. 2. Interruption. Interruption yaitu penyerang sudah mendapatkan akses ke sistem, tetapi belum keseluruhan. Administrator masih bisa tetap login ke sistem. 3. Fabrication. Fabrication adalah pihak penyerang sudah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem yang menjadi target sasaran. Keempat, modification. Ancaman keamanan yang terakhir adalah pihak penyerang sudah merusak sistem dan mengubah keseluruhan dari sistem. Jadi, ini ancaman keamanan jaringan yang tergolong paling fatal. Cara meningkatkan sistem keamanan jaringan. Ada banyak aspek yang perlu Anda perhatikan untuk bisa menjaga sistem keamanan jaringan komputer. Berikut pembahasannya. 1. Pengamanan secara fisik. Pengamanan secara fisik bisa dilakukan dengan menempatkan perangkat hardware berada di lokasi yang aman dan mudah diawasi. Selain itu, gunakan ruangan yang bersih, jika perlu yang memiliki AC agar tidak ada debu dan lembab. Selain itu, juga gunakan kunci pengaman khusus agar tidak ada orang yang masuk kecuali yang memiliki kepentingan saja. 2. Pengamanan akses. Agar tidak terjadi penyalahgunaan akses, maka sebagai seorang administrator, Anda harus memberikan akses kepada orang yang berhak saja. Dan jangan lupa untuk membuat username dan password yang unik. 3. Pengamanan data. Pengamanan data dilakukan dengan membuat hak akses pada setiap user di mana setiap user hanya bisa dilakukan akses pada data tertentu sesuai dengan hak akses yang dimilikinya. Untuk data yang sifatnya sensitif, Anda bisa menambahkan password agar lebih aman lagi. 4. Pengamanan komunikasi jaringan. Pengamanan komunikasi jaringan bisa dilakukan dengan mengamankan setiap komunikasi dengan menggunakan kriptografi, di mana data-data yang sensitif bisa dienkripsi agar aman saat proses pengiriman dan penerimaan data. Selanjutnya, ada tips keamanan jaringan. Tips keamanan jaringan. Untuk tetap menjaga keamanan sistem jaringan komputer, Anda perlu mengikuti beberapa tips ini. 1. Gunakan enkripsi pada akses nirkabel. Sudah dilakukan survei bahwa lebih dari setengah jaringan nirkabel saat ini terbuka lebar tanpa adanya pengamanan. Kasus seperti ini bisa dimanfaatkan oleh semua siapa saja yang ingin melihat lalu lintas data dan informasinya sensitif. Salah satu enkripsi yang banyak digunakan saat ini adalah menggunakan enkripsi WPA 2 yang sudah terjamin keamanannya. 2. Ganti alamat SSID. Jika Anda menamai router jaringan, usahakan jangan menggunakan nama SSID yang menunjukkan lokasi atau kepemilikan bisnis. Contohnya, apartemen Mawar lantai 1 atau PT Teknologi Indonesia.
Ini cukup berbahaya karena bisa dilacak dengan mudah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. 3. Matikan fitur antarmuka router. Matikan akses untuk manajemen router agar tidak bisa diakses dari luar. Jika ada yang bisa masuk ke dashboard router ini, penyusup akan dengan mudah membaca file log yang ada pada router. Untuk amannya, matikan saja fitur ini. 4. Gunakan antivirus. Pastikan semua komputer Anda sudah menggunakan antivirus yang terupdate, karena ada banyak malware komputer yang menyebar tanpa bisa Anda ketahui. 5. Lakukan backup. Mulai backup file-file penting yang ada pada komputer Anda. Untuk hasil backup bisa Anda simpan pada hard disk eksternal atau disimpan di cloud agar lebih aman. Nah, demikianlah pembahasan tentang mengenal lebih lengkap sistem keamanan jaringan komputer. Untuk lebih amannya, untuk selalu berhati-hati agar data dan informasi sensitif yang Anda miliki aman dari orang yang tidak bertanggung jawab. Saya Muhammad Sultan Fadilah ingin mempresentasikan KD 3.2 yaitu hardening host. Wah, hardening host itu apa sih? Hardening host adalah cara-cara atau prosedur yang dilakukan untuk meminimalkan ancaman pada jaringan komputer dengan mengatur konfigurasi dan menonaktifkan aplikasi dan layanan yang tidak diperlukan. Hardening host menyediakan berbagai perlindungan dalam sistem komputer. Perlindungan diberikan dalam berbagai lapisan yang disebut pertahanan berlapis. Lapisan-lapisan tersebut adalah lapisan-lapisan OSI seperti aplikasi, transport, fisik, dan lain-lain. Cara kerja hardening host ada dua, yaitu system penetration dan patching. System penetration adalah suatu metode untuk mengevaluasi keamanan sistem komputer atau jaringan dengan mensimulasikan serangan yang mungkin terjadi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan patching adalah melakukan perbaikan terhadap celah keamanan yang ada. Ini dilakukan dengan cara mendeteksi kerusakan yang ada, kemudian melakukan perbaikan. Macam-macam host hardening, ada security policy, kriptografi, firewall, IDS, backup, auditing system, digital forensik dan penanganan pasca insiden, logs, honeypot, dan configuration. Security policy terbagi berbagai bidang berdasarkan penggunaannya antara lain polisi penggunaan komputer. Yang pertama, tidak boleh meminjamkan akun kepada orang lain. Yang kedua, tidak boleh mengambil atau menaruh file dari komputer kantor dan lain-lain. Polisi penggunaan instalasi program. Yang pertama, tidak boleh menginstal program tanpa seizin staf IT. Yang kedua, tidak boleh menginstal program ilegal dan lain-lain. Polisi penggunaan internet. Tidak boleh menggunakan internet untuk kegiatan carding, hacking, dan lain-lain. Tidak boleh menggunakan internet untuk mengakses situs-situs yang berpotensi menyebabkan virus dan lain-lain. Polisi penggunaan email. Tidak boleh menggunakan email kantor untuk kegiatan milis dan lain-lain. Kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan seni menyimpan suatu pesan secara aman. Berikut beberapa contoh dari kriptografi. Yang pertama, enkripsi dan dekripsi. Kedua, kriptografi simetrik. Yang ketiga, kriptografi asimetrik. Firewall tersusun dari aturan-aturan yang ditetapkan baik terhadap hardware, software, maupun sistem itu sendiri. Ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi komputer dalam jaringan, baik dalam melakukan filtrasi, membatasi ataupun menolak suatu permintaan koneksi dari layanan luar jaringan seperti internet. Yang pertama, stateful packet filter. Paket filtering yang dikembangkan sehingga mampu mengingat paket yang diimplementasikan dalam state table. Kedua, proses filtering yang sedang dibanding paket filtering dan proxy base. Yang pertama, filtering di level aplikasi. Yang kedua, proses filtering lebih lambat. Posisi firewall yang optimal. Yang pertama, firewall diletakkan di router atau gateway untuk mengantisipasi serangan dari internet. Yang kedua, firewall diletakkan di router NAT untuk mengantisipasi serangan dari intranet. Intrusion detection system. Satu cara umum melakukan otomatisasi pada pengawasan penyusupan adalah
dengan menggunakan IDS. IDS akan mendeteksi jenis serangan dari signature atau pattern pada aktivitas jaringan, bahkan dapat melakukan blokade terhadap traffic yang mencurigakan. Pembagian deteksi. Yang pertama, deteksi anomali prosesor, bandwidth, memori, dan lain-lain. Yang kedua, signature yang disimpan dalam database. Jika ada serangan terdeteksi, maka hal yang harus diperbuat oleh admin adalah: yang pertama, alert via SMS, email, dan lain-lain. 2. Konfigurasi ulang firewall. 3. Menjalankan program respon terhadap serangan. 4. Logging serangan dan event. Jenis-jenis IDS, yang pertama ada network IDS, yang kedua host IDS. Backup. Backup dapat diartikan sebagai proses membuat salinan data sebagai cadangan saat terjadi kehilangan atau kerusakan data asli. Salinan data yang dibuat disebut dengan data backup. Manfaat dari proses backup diantaranya mengembalikan kondisi suatu sistem komputer yang mengalami kerusakan atau kehilangan data, mengembalikan suatu file yang tanpa sengaja terhapus atau juga rusak. Selanjutnya ada auditing system. Adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Lalu ada digital forensik dan penanganan pasca insiden. Digital forensik berkaitan dengan pengecekan koneksi aktif, pengecekan listening port pasca insiden, pengecekan proses yang aktif pasca insiden, pengecekan log user yang login, pengecekan log sistem, pengecekan log pengakses service, penanganan atau pemulihan jika sudah terjadi permasalahan, pengecekan apakah ada backdoor yang ditanam, instalasi ulang sistem, tutup security hole yang ada, perbaiki konfigurasi firewall, dan lain-lain. Kemudian ada logs. Seorang sistem administrator wajib untuk melihat log dari sistem dari waktu ke waktu. Dengan melihat log, maka sistem administrator dapat melihat aktivitas yang terjadi, dan kemungkinan besar dapat melakukan antisipasi apabila terjadi beberapa aktivitas yang mencurigakan. Selanjutnya adalah honeypot. Honeypot adalah server umpan yang merupakan pengalih perhatian. Tujuan dari honeypot adalah mereka tidak menjalankan layanan sebagaimana server pada umumnya, tetapi mereka berpura-pura menjalankannya sehingga para penyusup dapat berpikir bahwa mereka benar-benar adalah server yang sesungguhnya. Honeypot juga bermanfaat untuk melihat teknik yang digunakan oleh para penyusup untuk dapat masuk ke dalam sistem, juga sebagai alat untuk mengumpulkan bukti sehingga para penyusup dapat diproses secara hukum. Configuration. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, konfigurasi yang hati-hati akan membantu Anda untuk bertahan terhadap kemungkinan serangan yang terjadi. Kebanyakan dari kasus penggantian halaman muka situs atau web defacement terjadi dikarenakan kesalahan konfigurasi, sehingga menyebabkan pihak ketiga dapat mengambil keuntungan dari kesalahan tersebut. Berikut beberapa software yang dapat digunakan. Pertama ada BSL Linux, kedua ada JS untuk Solaris System, terus ada Cyan Apache atau PHP Hardener. Yang pertama ada BSL Linux. Program hardening Bastille mengunci OS secara aktif melakukan konfigurasi sistem untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi kerentanannya. Bastille mensupport Red Hat seperti Fedora Core, Enterprise, dan Numbered atau Classic, SUSE, Debian, Gentoo, dan Mandrake dengan HPUX. User atau administrator diperbolehkan untuk memilih cara melakukan hardening pada OS. Pada setting default hardeningnya, Bastille akan menanyakan apakah user memiliki pertanyaan. Selanjutnya ada JAS untuk Solaris System. Solaris TM Security Toolkit yang dikenal juga dengan Jumpstart TM Architecture and Security Script atau JASS Toolkit menyediakan mekanisme yang fleksibel dan ekstensibel untuk meminimasi, melakukan hardening, dan mengamankan sistem Solaris Operating Environment System. Yang terakhir ada Cyan Apache atau PHP Hardener. Digunakan untuk melakukan evaluasi ancaman keamanan dan identifikasi countermeasure yang sesuai pada tahap konfigurasi web server, sehingga menyediakan proteksi ekstra terhadap web hacking dan merupakan level tertinggi keamanan aplikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan KD 3.3 yaitu menganalisis firewall pada host dan pada server. Pengertian firewall. Firewall adalah salah satu aplikasi pada sistem operasi yang dibutuhkan oleh jaringan komputer untuk melindungi integritas data atau sistem jaringan dari serangan-serangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Caranya dengan melakukan filterisasi terhadap paket-paket yang melewatinya. Contohnya ada di gambar di samping. Cara kerja firewall. Cara kerja firewall adalah dengan 1. Menolak dan memblokir paket data yang datang berdasarkan sumber dan tujuan yang tidak diinginkan. 2. Menolak dan menyaring paket data yang berasal dari jaringan internal ke internet. 3. Menolak dan menyaring paket data berdasarkan konten yang tidak diinginkan. Misalnya, firewall yang terintegrasi pada suatu antivirus akan menyaring dan mencegah file yang sudah terjangkit virus yang mencoba memasuki jaringan internal. Keempat, melaporkan semua aktivitas jaringan dan kegiatan firewall. Selanjutnya ada analisis dan implementasi firewall di host. Personal firewall didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tak dikehendaki. Implementasinya dengan memudahkan fitur pengaman tambahan semacam perangkat proteksi terhadap virus, anti-spyware, anti-spam, dan lainnya. Bahkan beberapa produk firewall lainnya dilengkapi dengan fungsi pendeteksian gangguan keamanan jaringan atau IDS. Untuk contoh implementasi firewall di host dapat dilihat di gambar di sini. Selanjutnya, ada analisis dan implementasi firewall di server. Network firewall didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan yang umumnya dijumpai dalam dua bentuk, yaitu sebuah perangkat terdedikasi atau sebagai perangkat lunak yang diinstalasikan dalam sebuah server. Implementasinya dengan menggunakan Microsoft Internet Security and Acceleration Server atau ISO Server, Cisco Pix, Cisco ASA, iptables, dan lain-lain. Contohnya dapat dilihat di gambar di samping. Contoh aplikasi pada firewall. Yang pertama ada Zone Alarm Free Firewall, lalu ada Komodo Firewall, Private Firewall, Online Armor Free, IVS Firewall, iptables Firewall Open Source, VPN Sense Firewall Open Source, IPFire Firewall Open Source, IPCOP Firewall Open Source. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.